Halo generasi Smart, kali ini kita akan mempelajari biologi mengenai materi jaringan otot. Bersama saya Muhlis, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang memiliki struktur serabut kontraktil yang disebut dengan miofibril. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut dengan sarkolemma dan berisi sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma. Miofibril mengandung filamen aktin dan miosin yang merupakan protein kontraktil sehingga memungkinkan otot memendek dan juga memanjang. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah jaringan otot polos. Yang kedua adalah jaringan otot lurik atau otot rangka. Dan yang ketiga adalah jaringan otot jantung. Kita akan membahas jaringan otot yang pertama, itu adalah jaringan otot polos. Bentuk otot polos itu seperti gelendong yang panjangnya sekitar 30 sampai dengan 200 mm. Memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom dan kontraksinya tidak di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut dengan otot involuntar. Aktivitas otot polos itu tidak menimbulkan kelelahan meskipun aktivitas terjadi dalam jangka waktu yang lama. Otot polos terdapat pada rongga tubuh seperti saluran pencernaan makanan, kantung kemih, organ reproduksi, pembuluh darah, dan juga saluran pernapasan. Agar generasi Smart dapat mengetahui lebih lanjut tentang otot polos, bisa dilihat gambar berikut ini. Sekarang kita lanjut ke jaringan otot yang kedua, itu adalah otot lurik. Otot lurik biasa juga disebut dengan otot rangka. Karena sebagian jaringan dari otot lurik itu melekat pada rangka. Otot lurik merupakan sel berbentuk silindris yang panjang dan tidak bercabang. Mempunyai banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Jaringan otot lurik tersusun atas sel-sel yang disebut dengan fibril. Setiap fibril tersusun atas miofibril yang mengandung aktin dan miosin. Bila diamati di bawah mikroskop, tampak adanya bagian pita yang gelap atau biasa kita sebut dengan anisotrop, dan juga pita terang yang biasa kita sebut dengan isotrop yang letaknya berselang-seling. Otot lurik atau otot rangka itu dipengaruhi oleh saraf pusat dan kontraksinya berada di bawah kesadaran, sehingga otot lurik atau otot rangka itu disebut dengan otot peluntar. Ciri lain dari otot lurik itu adalah kontraksinya cepat dan kuat serta menimbulkan kelelahan. Nah, agar generasi Smart bisa mengetahui lebih lanjut tentang otot lurik atau otot rangka, bisa diperhatikan gambar berikut ini. Kita lanjut ke jaringan otot yang ketiga, itu adalah otot jantung. Otot jantung itu memiliki struktur yang mirip dengan otot lurik atau otot rangka, yaitu persamaannya adalah menunjukkan adanya daerah gelap dan terang jika diamati di bawah mikroskop. Perbedaannya adalah berdasarkan bentuknya, itu adalah adanya percabangan dan juga inti selnya. Pada otot jantung ada percabangan, kemudian inti selnya hanya satu. Sel otot jantung memiliki percabangan 2 atau lebih yang disebut dengan sinistium dan memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah sel. Otot jantung
itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom dan kontraksinya tidak di bawah pengaruh kesadaran atau biasa kita sebut dengan involuntar. Serta otot jantung tidak mudah lelah. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung saja. Nah, generasi smart jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang jaringan otot jantung bisa diperhatikan gambar berikut ini. Oke, soal yang pertama. Otot yang berbentuk silindris bercabang bekerja secara tidak sadar dan bereaksi lambat, tetapi dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama adalah. Generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, maka jawabannya adalah C. Alasannya adalah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ciri-cirinya adalah silindris bercabang. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar dan bereaksi lambat. Kemudian tidak mudah lelah. Ini adalah ciri-ciri dari otot jantung. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Apa persamaan antara otot rangka dan otot jantung? Nah, generasi smart, yang ditanyakan di sini adalah persamaan antara otot rangka dan otot jantung. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2, jawabannya adalah C. Alasannya adalah karena pada otot rangka dan pada otot jantung itu ada pita gelap dan juga ada pita terang. Karena otot polos itu tidak memiliki pita gelap dan juga pita terang. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan ciri-ciri otot polos. A. Bekerja di luar kesadaran. B. Selnya berbentuk gelendong. C. Dipengaruhi oleh saraf otonom. D. Memiliki banyak inti di tepi sel. Dan E. Kontraksi lama dan tidak cepat lelah. Nah, generasi smart, jika kita menemukan soal yang agak sulit seperti ini, maka jawabannya adalah D atau delta. Alasannya adalah yang A itu merupakan ciri dari otot polos. Yang B juga adalah ciri dari otot polos. Demikian pula dengan C dan E. Nah, di antara 5 option ini yang bukan ciri otot polos itu adalah D. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.